Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan Yesus Kristus Bapakku, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan, kejayaan, dan keperkasaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Kristus Bapa kami bersyukur kepada Engkau Bapa dan memuji nama-Mu yang agung, sempurna, kudus itu. Kami hamba-Mu bersyukur pada malam hari ini Tuhan, atas rahmat anugerah-Mu pada Selasa malam tanggal 7 Desember 2021. Kami bisa melewati hari-hari yang kami jalani dalam hidup ini yang satu kali Kau berikan kesempatan. Ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu Tuhan yang amat besar. Dan kami teringat buat semua saudara-saudara kami yang saat ini ia mengalami musibah, duka yang dalam, yaitu erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur, lokasi dekat Lumajang di sana Tuhan. Banyak mereka yang sudah rebah Tuhan, yang sudah meninggal dan kena musibah lahar panas. Rumah-rumah banyak tertimbun dengan lahar Tuhan. Inilah keadaan dunia akibat dosa, akibat kejahatan dari si iblis, yang semuanya Kau mohon belas kasihan rahmat anugerah-Mu. Kuatkan kami khususnya buat keluarga-keluarga yang ada di daerah Lumajang Tuhan, daerah sekitar lokasi erupsi Gunung Semeru. Tuhan jaga, lindungi, dan Tuhan berikan kekuatan penghiburan. Dan saat ini Bapak Presiden Jokowi sedang tinjau lokasi beberapa pejabat seluruhnya. Tuhan campur tangan. Saat ini kami angkat tangan supaya Engkau turun tangan Tuhan. Kamu belas kasihan rahmat anugerah-Mu. Berkati Indonesia kami cintai. Kami bersyukur kalau Kau sudah izinkan pandemi COVID-19 saat ini sudah makin reda, makin melandai. Jauhkan dari varian baru Omikron. Singkirkan dalam nama Yesus. Tidak Kau izinkan masuk ke Indonesia tercinta ini. Lindungi kami seluruh anak-anak-Mu, sehingga kami semua sehat. Indonesia diberkati Tuhan, sehingga kami semua makin bertobat datang kepada Tuhan. Biar melalui musibah ini terjadi, peristiwa-peristiwa yang kami alami membawa kami semua untuk hidup bertobat, hidup mencari Tuhan. Sadar kami itu selalu minta ampun kepada Tuhan. Kiranya rahmat anugerah-Mu turun buat bangsa Indonesia kami cintai. Dan lindungi kami semua Tuhan di dalam kasih karunia-Mu. Yang sakit Kau sembuhkan, yang mengalami musibah, yang mengalami masalah Engkau berikan jalan keluar. Dan Tuhan tolong kami semua. Kiranya berkat rahmat anugerah, kasih daripada Tuhan turun buat bangsa Indonesia kami cintai. Dan kami semua anak-anak-Mu Tuhan, belajar selalu hormat dan berharap takut kepada Tuhan. Dan izinkan sebentar kami akan mengerahkan puji-pujian dan membaca firman-Mu. Kitab Roma pasal 12 ayat 9 sampai 21. Kuduskan mata hamba-Mu, mulut hamba-Mu, tubuh jiwa kami untuk membaca kitab suci, supaya hidup kami melangkah di dalam kebenaran Tuhan, menjadi perkenanan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih daripada Tuhan Yesus turun buat bangsa Indonesia dan kami semua. Adalah hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan, karena Tuhan bersama kami. Kami mau berada di dalam kebenaran Tuhan, dan kami andalkan Yesus, maka Yesus memberi kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Ku tidak takut, amin, haleluya, sebab Kau besertaku, haleluya. Ku tidak bimbang, haleluya, sebab Engkau Allahku, amin, haleluya. Engkau meneguhkanku, amin, haleluya.
bahkan menolongku. Haleluya. Kau batu karangku. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus memegangku. Amin. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Bapa pegang tanganku. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut. Amin. Haleluya. Sebab kau besertaku. Amin. Haleluya. Ku tidak bimbang. Haleluya. Sebab Engkau Allahku Tuhan Yesus, Bapakku Yahweh, Engkau meneguhkanku. Amin. Bahkan menolongku. Amin. Haleluya. Ku tidak bimbang. Haleluya. Yesus, Kau batu karangku. Amin. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kananku. Amin. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus memegangku. Amin. Haleluya. Dengan tangan kananku. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Haleluya. Yesus pegang tanganku. Amin. Haleluya. Dengan tangan kananku. Pegang Engkau Bapa. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus pegang hidupku Tuhan dengan tangan kananmu. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Haleluya. Dalam Yesaya 41 ayat 10 ada janji Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ni Allahmu. Ni janji Tuhan. Kita punya Yesus. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang dengan tanganku, tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Yesus bersama kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Yesus. Yesus memegangku. Amin. Haleluya. Dengan tangan kananku. Amin. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Haleluya. Oh Tuhan Yesus memegangku. Amin. Haleluya. Dengan tangan kananmu. Amin. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua yang saya cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juga kepada semua saudara-saudaraku yang saat ini mengalami musibah daerah Lumajang. Kiranya melalui pujian ini biar disebarluaskan oleh saudara semua kepada semua teman-teman kita
Mungkin di antara Bapak ada yang sakit di rumah sakit, atau di rumah menghadapi musibah, atau menghadapi masalah pergumulan. Pegang janji Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam dunia ini kita tidak punya penolong lain yang sempurna. Hanya satu sumber kebenaran. Penolong kita cuma satu, tidak ada dua. Yang satu adalah musuh kita, yaitu iblis, bukan penolong, tapi perongrong, pembohong, pemusnah, pembinasa, itu iblis. Tapi Yesus Kristus penolong kita. Yesus Kristus juru selamat kita. Yesus Kristus segala-galanya dalam hidup kita. Janji Tuhan dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku bicara Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah. Janganlah bimbang, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Kita imani firman Tuhan. Firman Tuhan iya dan amin. Tidak ada sumber kebenaran, tidak ada firman yang lain selain firman dari Yesus Kristus yang tiap hari kita mau ikuti, kita imani, kita melangkah, biarpun sama-sama kita menghadapi cobaan, tapi jauh-jauh lebih indah bersama dengan Yesus. Di luar Yesus juga sama menghadapi cobaan. Tapi di luar Yesus penuh dengan tipuan belaka, penolong semu, penolong prongrong, ya, itu iblis. Pura-pura menolong, ya. Tapi padahal pembinasa itu. Seperti dalam Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu firman Tuhan. Tapi janji Tuhan, Yesus datang untuk memberikan hidup-hidup dengan segala kelimpahan. Oh puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan masih memberikan kesehatan buat saya bersama saudara semua. Sampai kita hidup pada tanggal 7 Desember hari ini. Biar malam hari ini besok sudah kita memasuki tanggal 8 Desember. Berarti hari-hari yang kita lewati ini. Terus tanpa kita sadari, sadar atau tidak sadar. Kita melewati hari-hari yang penuh tantangan. Penuh perjuangan ini. Penuh dengan pergumulan. Kita sama-sama akan mengakhiri tahun 2021 di bulan Desember ini. Bersama dengan Tuhan. Dan memasuki tahun baru 1 Januari 2022 bersama dengan Tuhan. Tempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala. Tempatkan Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan yang bergerak bersama kita. Yesus adalah Raja di segala Raja, Juru Selamat kita, penolong kita di atas segala-galanya. Kita akan akhiri 2021 bersama dengan Yesus. Dan mengawali Januari 2022 bersama dengan Yesus. Dan nanti juga 31 Desember 2022 kita akhiri bersama Yesus. Yesus adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Maka Juru Selamat kita datang dari Dia, Yesus. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Saya mau baca kitab Roma pasal 12 dari ayat 9 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukan yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Jangan hendaknya kerajianmu kendor, biarlah roh menyala-nyala dan layani Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang mengenai kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang bersukacita, dan menangislah dengan orang menangis. Hendak kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Jangan membalas kejahatan-kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung kepadamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murkalah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 21 terakhir. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalah karena kejahatan dengan kebaikan. Amin, puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Dan Bapak Ibu Saudara semua yang setia, baca firman Tuhan tiap hari, pagi dan malam, pagi malam kita baca firman Tuhan.
Kita renungkan firman Tuhan. Dan nomor satu, kita mau hayati, kita mau resapi, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan dari Tuhan. Dan menjadi kerinduan kita bersama. Supaya kekristenan kita bukan Kristen teori, tapi Kristen yang menjadi pelaku firman. Dua hal yang perlu saya sampaikan di sini, yaitu tentang kasih dan kejahatan. Sebab Tuhan berfirman dalam ayat ke-9, hendaklah kasih, jangan pura-pura. Jauhilah jahat dan lakukan yang baik. Jadi di dalam kasih ada perbuatan yang baik. Tapi di dalam perbuatan jahat menghasilkan dosa. Dan upah dosa adalah maut. Firman-firman yang sudah kita dengar kerap kali, baik dari saya pagi dan malam, termasuk dengan beberapa banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah berikan firman Tuhan. Di dunia ini cuma dua hal, yaitu yang baik dan yang jahat. Yang baik datang dari Tuhan. Karena Allah itu kasih. Di dalam kasih ada perbuatan baik. Maka di sini selalu dikatakan, mari kita senantiasa berbuat. Selagi kita ada kesempatan berbuat baik, mari lakukan yang baik. Kapan lagi? Kalau Tuhan sudah panggil kita, tugas selesai, kita sudah tidak bisa melakukan sesuatu lagi. Selagi ada kesempatan yang baik, mari kita lakukan yang baik. Memikirkan perkara yang baik. Melakukan hal yang mulia. Hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Terlebih kita sama-sama mau berdoa. Di antara Bapak Ibu para hamba Tuhan, mungkin ada yang memberikan bantuan-bantuan kepada saudara-saudara yang ada di Lumajang. Mohon maaf, saya hanya bisa berdoa tuh. Karena kondisi fisik saya sudah 65 tahun, belum mampu untuk berangkat ke sana tuh. Ya, tapi saya minta ampun kepada Tuhan. Saya berdoa buat hamba Tuhan yang jiwa usia masih muda, mungkin bisa adakan bakti sosial atau apa untuk membantu saudara kita. Dan saya minta maaf, saya hanya bisa berdoa, Tuhan tolong. Ini yang bisa saya kerjakan, doa, Tuhan tolong, kiranya Tuhan tolong. Kalau Tuhan kasih kesempatan nanti, saya akan mampir ke Jawa Timur. Kalau Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kesehatan. Tapi ini yang saat ini kita kerjakan. Kita mohon belas kasihan Tuhan, kita doa buat saudara-saudara. Lebih bagus berdoa daripada melakukan apa-apa. Dan kalau lebih bagus itu berdoa, juga melakukan sesuatu, itu luar biasa. Seperti saya mau berdoa buat Bapak saudara yang masih usia muda, yang bisa berbuat melangkah di sana. Saya bisa berdoa. Atau mungkin ada yang mengkoordinir, bisa koordinir bersama siapa, memberikan ya sedekah, atau memberikan baju-baju yang bekas yang masih layak pakai, atau membagi sembako. Biar saya juga akan himbau pada kesempatan. Mari sama-sama kita membantu, karena firman Tuhan di sini katakan, berkatilah siapa yang menginginkan kamu, berkitalah, jangan menunduk, malah bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakan dirimu untuk selalu memberikan tumpangan, dan selalu mari kita berbuat baik. Di ayat 17, jangan membalas kejahatan-kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Karena suatu hari kelak, kita nanti kalau dipanggil Tuhan, ada pengadilan, nanti ditanya apa yang sudah kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini. Selagi ada kesempatan, mari kita berbuat baik. Saya kasih ayat terakhir di dalam Galatia pasal 6 ayat 10. Maka melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita ikuti firman Tuhan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, kita selamat. Karena juru selamat Tuhan Yesus. Dan ikuti juru selamat, berarti semua guidance-nya, Holy Bible, itu membawa menuju kepada keselamatan. Galatia pasal 6 ayat 10 dikatakan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Dalam nama Yesus, mari saya doakan buat saudara kita yang mengalami musibah saat ini, Gunung Semeru, di beberapa tempat. Biar Tuhan Yesus tolong. Biar rahmat anugerah Tuhan tolong. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua. Siapa yang bersedia mengkoordinir, mungkin yang bisa, saya juga ikut membantu nanti. Mungkin sembako, atau mungkin baju-baju bekas. Di mana mungkin Bapak Ibu ada yang tergerak. Bisa jadi. Yang penting mari kita sama-sama berbuat sesuatu. Selagi ada kesempatan, kata firman Tuhan, kita berikan terbaik. Dan kalau Tuhan berkenan nanti pada hari Minggu, tanggal 12 bulan 12, saya sudah himbau kepada Bapak Ibu Saudara semua. Kalau Bapak Ibu ada yang ada waktu, mau kita adakan Natal sederhana ya Bapak ya, melalui Zoom ya, Natal sederhana. Yang penting kita selagi kesempatan, kita cinta Tuhan Yesus, kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Seperti kita sebagai anak-anak, kalau sayang kepada orang tua ulang tahun, apa salahnya orang tua ulang tahun, kita berikan persembahan syukur kepada Tuhan. Kita menyembah kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, dan kita mendengarkan firman Tuhan secara singkat, paling sekitar 30 menit Bapak ya, melalui Zoom. ID-nya 714-770-0885. Itu ID. Nanti saya WA ya. Yaitu kalau saudara mau catat ID
714-770-0885. Itu ID. Sekali lagi saya ulangi. 714-770-0885. Passcode-nya Yesus huruf besar. Huruf besar. Yankee, Echo, S, Sera, Unity, Sera. Yesus huruf besar. Itu passcode. Karena itu ID yang Tuhan berikan buat saya untuk pelayanan dalam bentuk Zoom. Ya, saya ulangi ID-nya 714-770-0885 dengan passcode Yesus huruf besar semua. Yankee, Echo, Sierra, S ya, U Unity, S Sierra, Yesus. Itu kalau Tuhan berkenan hari Minggu tanggal 12 bulan 12 jam 7 PM sampai 7.30. Jadi kita merayakan hari Natal sambil berdoa dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Yesus pegang hidup kita. Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, haleluya. Yesus memberiku, amin, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Tuhan Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananmu, Bapa Yesus, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, amin, haleluya. Oh Tuhan Yesus memegangku, amin, haleluya, dengan tangan kananku, amin, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, haleluya. Yesus memberiku, haleluya, kemenangan, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam, berjaga dan berdoa. Tuhan bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Immanuel. Amin. Haleluya.